Kadang Tuhan menyelipkan rencana yang berbeda untuk doa kita. Percayalah bahwa Allah punya cara memodifikasi permintaanmu dan menyempurnakan ijabahnya. Masih bersama saya di Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki. Hari ini kita bicara tentang 3 keajaiban doa. Ada pertanyaan yang masuk, mengapa kita berdoa? Apakah tidak perlu berusaha lagi? Subhanallah, ini keren sekali. Banyak orang yang mempertentangkan antara usaha dan doa. Atau ada orang yang berkata, iringi doa dengan usaha. Menurut saya, doa itu justru bagian dari usaha. Ya, sebab ketika kita berdoa, kita sedang melibatkan Allah. Kita mengajak Allah terlibat dalam urusan kita itu. Ketika kita mengadu kepada Allah tentang perilaku pasangan, perilaku anak, maka berarti kita sedang berkata kepada Allah, ya Allah, aku mengajakmu terlibat dalam urusan ini. Mendidik anakku lebih baik. Memperbaiki urusan keluargaku. Ketika kita punya persoalan dalam urusan ekonomi, kesulitan dalam uang dan materi, kita berdoa berarti kita mengajak Allah terlibat untuk memperbaiki jalan hidup kita. Itu bagian dari usaha. Karena doa juga butuh effort. Tapi doa juga punya plus yang lain. Apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam The Day saya menulis ada 3 keajaiban berdoa sebelum dia dikabulkan. Yang pertama adalah memurnikan tauhid, bahwa tidak ada satu apapun yang terjadi di alam raya ini kecuali atas kekuasaan Allah. Jadi kita itu berusaha itu menjalankan syariat karena perintah agama. Kalau sakit kita berobat karena Nabi perintahkan kita berobat. Tapi keyakinan kita yang menyembuhkan Allah. Makanya kita tetap berdoa kepada Allah. Tidak cukup hanya berobat. Tidak cukup hanya datang kepada dokter. Sebab kita yakin yang menyembuhkan bukan dokter. Tapi wasilah obat memang dari dokter. Kita berterima kasih kepada dokter sebab dia menjadi sebab wasilah kita berobat tadi. Tapi kesembuhan memang murni sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuhankan dokter, jangan menuhankan obat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang mengobatiku. Jadi dalam berdoa itu kita meneguhkan kesadaran bahwa tidak ada satu apapun di alam raya ini yang terjadi kecuali Allah menginginkan itu. Allah berkehendak akan hal itu. Dan itu tauhid. Tauhid inilah menjadi pokok agama. Dia yang berperan paling penting menjaga diri kita dari banyak berhala-berhala. Manusia berhala, jabatan berhala, koneksi berhala, ya, kemampuan, skill adalah berhala. Tapi ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada artinya tanpa izin Allah, maka kita meminta kepada Allah, ada ketenangan di situ. Sebelum doa dikabulkan, kita memperoleh ketenangan itu. Kedua, keajaiban sebelum doa diijabah adalah dengan melibatkan Allah ini, teman-teman. Diri kita itu menjadi semangat sekali menyiapkan segala sesuatu sampai tujuan. Kenapa? Sebab itulah usaha yang mengiringi doa. Doa itu kalau benar, jujur, dia melahirkan daya juang yang tinggi. Ketekunan, kecerdasan bertahan, kekuatan menunda kesenangan, dan sebagainya. Karena kita tahu, ketika Allah belum mengijabah doa kita saat ini, kita memiliki kemampuan untuk menunggu. Allah pasti telah menyiapkan waktu yang paling tepat untuk aku bisa melakukan ini. Memperoleh itu. Mendapatkan apa yang sedang aku upayakan ini. Jadi, ini tentang bagaimana dia menjaga stamina, motivasi, etos kita. Karena kita sudah melibatkan Allah. Maka kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita hanya menjalankan proses-proses itu lebih baik lagi. Keajaiban ketiga sebelum doa dikabulkan adalah rela akan hasil akhir. Sebab kadang karena hari teramat terik, engkau meminta minuman bersoda yang segar. Tapi Allah memberimu air putih karena itu lebih sehat. Banyak sekali kita meminta sesuatu karena ilmu kita belum sampai. Kita merasa bahwa itu yang terbaik bagi kita. Tapi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka Allah memberikan yang terbaik untuk itu. Dalam wilayah Allah
Allah tahu apa yang bakal terjadi. Tapi karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, maka kita tetap berupaya, berusaha untuk mewujudkannya dengan tetap bersandar kepada Allah dan tidak mengandalkan usaha kita. Jadi, berdoa itu perlu, bahkan tidak diijabah pun kita dapat 3 keajaiban, dan usaha itu perlu karena ilmu kita yang terbatas diperintahkan untuk menjalani syariat usaha tadi. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita bisa rela dengan hasil yang tidak sesuai? Padahal kita sudah berdoa dan berusaha. Saudaraku, Allah menyebutkan ini di dalam ayat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Bisa jadi pula kamu suka, cinta dengan sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kamu. Jadi ukurannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita itu bukan memberikan apa yang kita suka, lalu menjauhkan apa yang tidak kita suka. Tetapi Allah mendekatkan apa yang baik bagi kita walaupun kita tidak suka. Allah menjauhkan sesuatu yang buruk bagi kita walaupun kita suka. Jadi tetangga yang julid, netizen yang maha benar, ya, hujatan-hujatan, teman-teman yang tidak engkau sukai, bisa jadi itu cara Allah mengontrol hidupmu, biar engkau menjadi lebih hati-hati, engkau lebih naik kelas, engkau memperbaiki akhlakmu, engkau memperbaiki postingan-postinganmu di media. Engkau tidak suka harus seperti itu, berhati-hati begitu. Kadang cobaan itu datang dari murid, dari sahabat, dari guru, dari siapapun. Kamu gak suka itu kan? Tapi itu baik bagi kamu. Allah pertemukan kamu dengan orang-orang itu adalah kebaikan bagimu. Cara kita merawat husnuzan kepada Allah, bahwa apapun yang Allah takdirkan dalam hidup, itulah yang terbaik bagi kita. Dan Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali dengan hal yang dia pasti mampu untuk memikulnya. Maka ketika kita berdoa, kita juga mengajarkan keluarga kita untuk berdoa, membiasakan anak-anak kita untuk berdoa. Bukan tentang isi doanya saja, bukan. Tapi lebih dari itu, kita menanamkan kesadaran dalam diri anak-anak akan hadirnya Allah dalam kehidupan. Kadang kan doa anak-anak itu receh sekali. Ya Allah, semoga mainanku tidak dirusak oleh adik. Ya Allah, semoga papa datang tidak telat pada hari ini. Ya Allah, semoga papa nggak pergi lama-lama lagi. Doa anak-anak kan begitu. Nggak apa-apa. Kita ajarkan mereka tetap berdoa. Ini bukan tentang isi meminta apa dia kepada Allah, tapi terbiasa dia melibatkan Allah. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.